Kebetulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Tidak ada di dalam Alkitab Injil Barnabas, Yohanes pasal 16 ayat 17. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin kembali meluruskan seorang mualaf yang saat ini menjadi seorang ustadz, yaitu Ustadz Lau Peng Kun. Di mana ia mengatakan di dalam Injil Barnabas, Yohanes pasal 16-17, akan datang seorang nabi bernama Persil. Persil di dalam bahasa Ibraninya artinya terpuji dan seterusnya. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Kebetulan saya baca Injil juga, Barnabas, Yohanes pasal 16-17. Di sana tuh diterangkan akan datang seorang nabi yang bernama Persil. Persil itu bahasa Ibrani. Artinya orang terpuji. Kata Ahmad, Muhammad, Mahmud itu kan isi mapul, terpuji. Jadi pas. Dan ngimpi malam Kamis, malam Jumat saya ngimpi, Jumat pagi saya langsung kabur. Karena udah diberikan peringatan oleh keluarga saya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Nah, jelas di sana Ustadz ini mengatakan bahwa di dalam Injil Barnabas Yohanes pasal 16-17, di sana akan datang seorang nabi bernama Persil. Persil dalam bahasa Ibrani artinya terpuji dan lain-lain seterusnya. Tanggapan saya yang pertama terkait bagian ini. Injil Barnabas tidak ada di dalam kanon Alkitab. Nah, bagian ini perlu kita ketahui dan perlu kita pahami terlebih dahulu. Supaya apa yang menjadi pokok masalah dari apa yang disampaikan oleh si mualaf ini menjadi tuntas kita bahas. Mengapa Injil Barnabas tidak masuk di dalam kanon Alkitab? Karena Injil Barnabas tidak memenuhi kriteria kitab kanonik. Dan isinya banyak sekali bertentangan dengan kitab-kitab kanonik. Maka dengan demikian Injil Barnabas ditetapkan sebagai Injil palsu. Maka kalau Ustadz ini mengutip dari yang palsu, tentu apa yang ia sampaikan atau data yang ia sampaikan tidak valid adanya. Yang kedua, Injil Barnabas Yohanes pasal 16-17 tidak ada di dalam Alkitab yang orang Kristen saat ini punyai. Namun kalau Injil Yohanes ada di dalam Alkitab, tapi bukan Injil Barnabas Yohanes 16-17. Maka dari itu saya bingung si mualaf ini mengutip Alkitab yang mana atau pakai Alkitab yang mana. Yang ketiga, kita anggap saja yang ia maksudkan adalah Yohanes pasal 16-17. Di mana di sana akan menubuatkan seorang nabi yang bernama Persil. Persil di dalam bahasa Ibraninya artinya terpuji dan lain-lain seterusnya. Mari kita bersama-sama lihat isi daripada Yohanes 16 ayatnya yang ke-17. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Nah, ketika saya mencek bahasa aslinya, tidak ada di sana kata Persil. Sebab Injil Yohanes menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Sebenarnya saya paham apa yang sebenarnya ingin dikutip oleh mualaf ini. Ia sebenarnya mungkin saja salah mengutip ayat. Yang biasanya yang mereka kutip dengan sembarangan adalah Yohanes 16 ayat 13. Seringkali ayat ini dipakai oleh mereka untuk mengklaim akan datangnya nabi mereka. Namun kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 tidak ada di sana dinubuatkan akan nabi mereka. Sebab yang dinubuatkan di sana adalah Roh Kudus, karena di sana memakai kata parakletos. Nah, bisa saja si mualaf ini mungkin kepleset ketika ia mengatakan Persil. Sebenarnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 di sana dipakai parakletos, bukan Persil. Dan hal ini sangat jauh sekali.
Maka dari itu teman-teman, saya rasa video ini sudah cukup jelas menjelaskan apa yang sedang disampaikan oleh si mualaf tadi. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh si mualaf tadi tidak benar adanya. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.